Matahari terbit di atas garis pantai Florida, menyinari perairan biru Samudra Atlantik yang telah menjadi saksi bisu ribuan kapal berlalu lalang, membawa barang dari dan ke Amerika Serikat. Di seberang benua, di pelabuhan Los Angeles yang sibuk, kontainer-kontainer berwarna-warni dari Asia sedang diturunkan, bersiap untuk diangkut oleh kereta api dan truk ke seluruh penjuru negeri. Inilah Amerika Serikat, sebuah raksasa ekonomi yang terbentuk oleh geografinya yang unik dan hubungannya yang rumit dengan dua tetangga terdekat, Kanada yang dingin di utara dan Meksiko yang hangat di selatan. Bayangkan Anda berdiri di perbatasan Amerika Serikat-Kanada di North Dakota, di mana padang rumput luas terbentang tanpa pagar pembatas. Di sini, hanya sebuah tiang kecil menandai garis tak kasat mata antara dua negara yang saling bergantung. "Kami lebih dari sekadar tetangga," kata James, seorang petani gandum dari Minnesota yang setiap musim panen mengirim hasil buminya ke Winnipeg. "Mereka butuh gandum kami butuh minyak mereka. Begitulah cara kami bertahan." Kisah persahabatan ekonomi Amerika Serikat, Kanada dimulai di kawasan Great Lakes yang membeku di musim dingin. Di Detroit, pabrik-pabrik otomotif berdengung, mengolah baja dari Ontario. "Lihat mobil itu," kata Tom, seorang insinyur Ford sambil menunjuk sebuah pickup. "Rangkanya dari Kanada, mesinnya dari Ohio, dan dirakit di Michigan." Begitulah USMCA bekerja. Kami seperti tim basket yang saling mengoper bola. Tapi, situasi ini tidak selalu mulus. Tahun 2018, Amanda, pemilik restoran di Vermont, hampir bangkrut ketika tarif aluminium Kanada melonjak. "Harga panci masak saya naik 30% dalam semalam," keluhnya. Konflik ini akhirnya mereda, tapi meninggalkan bekas. "Sekarang kami selalu siap dengan pemasok alternatif." Ketika Trump terpilih kembali di tahun 2024, tampaknya Amanda perlu mengencangkan ikat pinggang lebih ketat lagi. Amanda hanya satu dari jutaan warga Amerika yang terdampak tarif Trump terbaru untuk barang-barang impor dari Kanada. Sebagai respons, pemerintah Kanada segera mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif balasan senilai 12,6 miliar dolar pada produk-produk Amerika, termasuk baja, aluminium, dan barang konsumen seperti bourbon, jeruk, dan kertas koran. At the same time, President Trump confirmed that the tariffs announced last week against our auto industry will come in and indeed have come into effect today. Bahkan tidak berhenti di situ. Mereka juga mengancam mengambil langkah yang mungkin tidak pernah dibayangkan Trump, membatasi akses Amerika Serikat ke Alaska. Ini adalah langkah berani yang bisa membuat Alaska terasa lebih jauh dari daratan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Alaska adalah negara bagian terbesar Amerika Serikat, mencakup 663.300 mil persegi dengan keindahan alam yang menakjubkan dan geografi yang unik. Menariknya, Alaska adalah salah satu dari dua negara bagian yang tidak terhubung secara darat dengan 48 negara bagian lainnya. Ia seperti sepupu jauh yang terpisah oleh jarak yang luas. Tapi, siapa yang memainkan peran besar dalam memastikan Alaska tetap terhubung dengan Amerika Serikat? Kanada. Satu-satunya akses darat ke Alaska adalah melalui Kanada. Untuk mencapai daratan Amerika Serikat, Anda harus melewati Kanada, baik dengan mobil, kereta api, atau pesawat. Transportasi laut memang ada, tapi itu pun sulit. Bahkan, sebagian besar penerbangan ke Alaska harus melintasi wilayah udara Kanada, kecuali mengambil rute yang sangat memutar. Keberadaan Kanada benar-benar tak terhindarkan. Alaska berbagi perbatasan sepanjang 1.538 mil dengan Kanada, membentang dari Samudra Arktik hingga Pasifik. Di sisi timurnya, terdapat wilayah Yukon dan British Columbia. Meskipun terpencil, Alaska dihuni sekitar 740.000 orang. Perbatasan ini bukan garis kecil yang ramah. Di beberapa titik, seperti di puncak Gunung Saint Elias, 18.000 kaki, medannya sangat menantang. Bahkan, Komisi Perbatasan Internasional harus menandai batas dengan kerucut logam di tengah pegunungan terpencil.
Kondisi ini menekankan betapa pentingnya jalan yang menghubungkan Alaska ke Kanada dan pada akhirnya ke Amerika Serikat. Pada dasarnya, Kanada memiliki kekuatan untuk menyandera Alaska dengan cara yang tidak bisa dilakukan negara lain. Amerika Serikat tentu menyadari hal ini. Lalu, bagaimana Kanada bisa menggunakan posisinya sebagai penjaga gerbang Alaska? Ini berkaitan dengan truk-truk yang mengangkut barang dari Amerika Serikat ke Alaska. Meskipun tidak semua wilayah Kanada terlibat, British Columbia, BC, yang berbagi perbatasan utara, menjadi penghubung darat utama. Tanpa BC, Alaska akan terisolasi dengan hampir tidak ada akses transportasi darat. Dan inilah ancaman terbaru. Perdana Menteri BC, David Eby, berencana mengenakan tarif tol pada truk komersial yang melintasi provinsi menuju Alaska. Tol biasanya digunakan untuk mendanai infrastruktur, tapi dalam kasus ini tujuannya berbeda. Membalas tarif Trump dengan membuat pengiriman barang ke Alaska lebih mahal dan tidak efisien. Which is that these tariffs hurt Americans. They hurt American companies. They hurt American workers. They hurt American families. Eby telah menggarisbawahi bahwa ini adalah respons langsung terhadap kebijakan Amerika Serikat. Meskipun tol belum diberlakukan, langkah ini menjadi peringatan. Kanada tidak akan diam jika perang dagang terus berlanjut. Dampaknya tidak hanya soal biaya, ini bisa menciptakan krisis logistik. Alaska sangat bergantung pada jalur darat untuk pasokan makanan, bahan bakar, dan barang-barang penting. Jika truk kesulitan melintas, negara bagian ini bisa menghadapi kekurangan parah. Senator Alaska, Robert Meyer, mengatakan, jika Anda ingin mengirim sesuatu ke sini dengan cepat, Anda menggunakan truk, bukan tongkang. Namun, lalu lintas truk di Alaska tidak sebanyak di 48 negara bagian lainnya. Menurut Asosiasi Truk Alaska, hanya 57,8% tonase barang yang diangkut via truk, sekitar 13.170 ton per hari. Alaska lebih mengandalkan transportasi udara dan laut karena kondisi geografisnya. Tapi, jika BC benar-benar memberlakukan tol, dampaknya akan sangat terasa, terutama bagi komunitas terpencil yang bergantung pada pasokan darat. Masalahnya, rencana BC menghadapi tantangan hukum. Perjanjian Amerika Serikat, Kanada tahun 1977 melarang Kanada mengenakan tol di Alaska Highway yang merupakan jalur vital bagi pengiriman barang. Perdana Menteri Eby mungkin mencari celah hukum, tetapi langkah ini bisa memicu pertempuran diplomatik antara kedua negara. Sementara itu, di Yukon, warga bahkan mengusulkan sanksi simbolis seperti melarang atlet Alaska dari Olimpiade musim dingin Arktik atau memblokir Donald Trump memasuki wilayah Kanada. Namun, ini menunjukkan bahwa Kanada tidak akan mundur. Lalu, seberapa jauh Kanada bisa melangkah? Menutup Alaska Highway akan memutus pasokan vital. Memblokir akses laut akan menghambat 90% kargo Alaska melewati perairan Kanada. Membatasi penerbangan juga bisa. Penerbangan Amerika Serikat harus mengambil rute lebih panjang. Jika Kanada benar-benar ingin meningkatkan tekanan, mereka bisa menghentikan ekspor bahan bakar dan makanan ke Alaska yang akan menyebabkan lonjakan harga dan kelangkaan barang. Tapi, Kanada juga harus hati-hati. Perdagangan dengan Alaska bernilai lebih dari $1 miliar per tahun dan ribuan pekerja di kedua negara bergantung padanya. Pertanyaan besarnya, akankah Kanada benar-benar memblokade Alaska atau apakah ini hanya taktik negosiasi? Di ruang konferensi Ottawa, Ontario dan Washington DC, para diplomat terus berdebat tentang imigrasi, tarif, dan lingkungan. Tapi, di lapangan, seperti yang dikatakan petani tua di Kansas, kami ibarat pohon di padang luas, akar kami mungkin bertengkar di bawah tanah, tapi jika badai datang, kami saling melindungi. Sementara politisi berdebat, warga Alaska sudah mulai menimbun bahan pokok. Kami terjebak di tengah permainan politik, keluh seorang nelayan di Juneau. Dari minyak Alberta yang menghangatkan rumah-rumah Chicago, hingga alpukat Michoacan yang menghiasi meja makan California, Amerika Serikat dan Kanada
telah menenun sebuah tapestri ekonomi yang tak terpisahkan. Di era ketidakpastian global, akibat langkah Donald Trump, mereka menyadari satu kebenaran sederhana. Tak peduli seberapa sering mereka berselisih, pada akhirnya nasib mereka terikat oleh geografi yang telah ditakdirkan. Situasi ini membuktikan, dalam geopolitik, geografi seringkali lebih penting daripada diplomasi. Bagaimana menurut Anda? Bagikan pendapat di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.